Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kali ini saya Samuel Barani, saya akan share pada saudara-saudara sekalian materi dari mata kuliah Spiritualitas 2, yaitu tentang hamba Tuhan dan jabatan. Ya, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu jabatan. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana jabatan diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi, ya. Nah, seseorang, ini kita bicara dalam konteks umum, ya saudara, seseorang akan menerima jabatan jika ia dipercayakan oleh atasannya, apakah itu dalam organisasi atau apapun itu. Seseorang akan menerima jabatan jika dipercayakan oleh atasan. Nah, jika seseorang sudah dipercayakan jabatan, maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang itu, karena semakin tinggi jabatan, semakin banyak tanggung jawab. Ya, itu kalau konteks umum, ya saudara-saudara. Namun kalau kita masuk ke lebih khusus ke dalam kekristenan, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus tahu kita bisa mendapatkan jabatan karena kepercayaan dari Tuhan. Jabatan adalah kepercayaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Di sana mengatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Nah, di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menguatkan dia dan Tuhan menganggap ia setia dan mempercayakan pelayanan yang dilaksanakan Paulus. Nah, jadi saudara-saudara, pelayanan itu kepercayaan dari Tuhan. Kita bisa katakan ini sebenarnya pelayanan ini kita katakan saya sebagai jabatan diberikan oleh Tuhan, dan kita harus bertanggungjawabkan. Seperti kata Paulus, dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan. Nah, jabatan itu dipercayakan kepada kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan dipercayakan oleh Tuhan pelayanan. Nah, ini sama seperti kalau di dunia itu jabatan. Nah, pelayanan dipercayakan Tuhan kepada kita harus lakukan, kita harus bertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan tentunya akan apa yang kita lakukan, apa yang kita pertanggungjawabkan, apakah itu baik atau buruk, semuanya akan dinilai oleh Tuhan, dan tergantung keputusan Tuhan akan seperti apa yang kita dapat atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi apapun pelayanan yang kita dapatkan sekarang, pertanggungjawabkan. Itu jabatan pemberian kepercayaan daripada Tuhan terhadap kita. Jadi kita harus bertanggungjawabkan, saudara-saudara. Ya, seseorang bisa mendapatkan jabatan jika ia memang dapat dipercaya oleh atasannya. Begitu juga dalam konteks kekristenan. Tuhan akan mempercayakan pelayanan atau apapun itu, kita katakanlah sebagai jabatan. Tuhan akan mempercayakan itu kepada kita jika kita memang betul dapat dipercaya. Karena Tuhan tidak sembarang memilih orang. Jika kita orangnya tidak dapat dipercaya, bagaimana Tuhan akan mempercayakan pelayanan kepada kita? Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat 16 dan 17. Di sana mengatakan, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Nah, dalam cerita ini, seorang tuan, karena hambanya telah bertanggung jawab dengan baik, setia kepada perkara yang dipercayakan oleh tuannya itu kepada hambanya, maka tuannya berkata, "Terimalah kekuasaan atas 10 kota." Nah, ia diberikan tanggung jawab yang lebih besar, jabatan yang lebih besar. Nah, jadi yang pertama tadi jabatan adalah kepercayaan Tuhan. Nah, yang kedua upah kesetiaan. Nah, kita akan
kita akan naik jabatan jika Tuhan kita melihat bahwa kita memang dapat dipercaya karena kesetiaan kita. Nah, upah diberikan karena kesetiaan. Seperti contoh hamba ini yang bertanggung jawab atas kepercayaan tuannya sehingga ia mendapat kepercayaan untuk berkuasa atas 10 kota. Nah, namun saudara-saudara, saya akan memberitahu saudara-saudara bahwa ada 2 jenis upah. Yang pertama, upah karena mendapat prestasi. Upah karena mendapat prestasi, contohnya, saya seorang bekerja di kantor. Saya ini otaknya bagus sehingga saya dapat memikirkan ini itu dan menciptakan hal segala macam yang memajukan organisasi atau perusahaan lah, katakan seperti itu. Nah, karena saya berprestasi, otak saya bagus, apa yang saya lakukan dapat membuat kemajuan, maka saya dinaikkan jabatan karena prestasi saya bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, upah karena loyalitas. Ada orang dia ini prestasinya biasa-biasa saja, tidak terlalu bagus juga, namun karena ia loyal terhadap pemimpin, maka ia diberikan kepercayaan, dinaikkan jabatannya. Perasaan dia orangnya biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak apa yang dilakukan untuk organisasi kita ini. Kenapa dia bisa naik jabatan? Oh, dia dekat dengan pemimpin. Itu yang kedua, karena loyalitas, loyal. Apa yang pemimpin suruh cepat dikerjakan. Pokoknya dia ini peka, sehingga pemimpin senang dengan dia. Akhirnya dia dinaikkan jabatannya karena loyal. Saudara-saudara, ada banyak orang berprestasi namun kalah dengan orang yang dekat dengan pemimpin. Banyak orang berprestasi namun prestasinya itu dianggap masih di bawah daripada orang yang loyal dengan pemimpin. Nah, Raja Daud itu prestasinya banyak, salah satunya mengalahkan Goliat, lalu dia juga menjadi raja. Namun yang membuat ia bernilai adalah karena ia dekat dengan Tuhan, sehingga itu yang membuat dia bernilai. Kedekatannya dengan Tuhan, loyalitasnya dengan Tuhan, itu yang membuat ia bernilai, bukan karena ia jago berperang, bukan karena segala macam. Tidak, saudara, karena ia dekat dengan Tuhan, makanya ia bernilai dan Tuhan angkat dia, saudara-saudara. Ya, jadi sebagai orang percaya kita harus berprestasi, itu penting juga, tapi kita juga harus dekat dengan Tuhan agar Tuhan senang dengan kita, agar kita juga dapat dipercayakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Intinya dekat dengan Tuhan, loyal terhadap Tuhan, ya saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, pelayanan, jabatan, harus kita pertanggungjawabkan. Nah, khususnya pelayanan, karena pelayanan adalah tanggung jawab. Jabatan itu semua tanggung jawab, harus kita lakukan. Nah, mari kita buka dalam 1 Timotius 2 ayat 7. Di sana mengatakan, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, sekarang dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 mengatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Jadi pelayanan atau jabatan yang dipercayakan Tuhan langsung harus dipertanggungjawabkan. Nah, karena jabatan yang dipercayakan itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Agar yang menjadi goal dari jabatan yang dipercayakan ini terpenuhi. Nah, kalau dalam Paulus ini pelayanan.
goalsnya agar menggembalakan jemaat Allah, memenangkan jiwa-jiwa, membuka sidang-sidang. Itu goalsnya yang dipercayakan Roh Kudus, dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan itu ia laksanakan. Nah, intinya apapun yang dipercayakan kepada kita, jabatan, khususnya pelayanan, kalau sudah dipercayakan, jalankan dengan tanggung jawab. Usahakan sampai goalsnya memang betul-betul tercapai, harus tercapai. Nah, dipuji Tuhan, hanya ini materi singkat yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya ini bisa menjadi pemahaman, menambah pemahaman kepada saudara-saudari dan dapat menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.